Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengar saya apa dengar artisnya? Sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Baik, kita saksikan kajian akbar dari Ustazah Angelina Sonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau menjawab salam sekaligus doa ya. Semoga Allah berikan keselamatan, rahmat dan keberkahannya. Paling tidak untuk menjaga kita pada hari ini, supaya dilindungi dari orang-orang yang zolim, dari orang-orang yang iri hati, orang-orang yang suka kita hancur, ya. Dan Allah memberikan rahmatnya yang luar biasa kepada kehidupan kita serta keberkahannya. Makanya jangan sekali-sekali memandang enteng untuk memberikan salam ataupun menjawab salam. Kalau memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam wajib. Makanya ayo kita biasakan, adabnya Islam itu luar biasa, memberikan kemudahan dari seluruh penjuru mata angin. Masalahnya kadang-kadang kita masih belum begitu memahami. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, kalau 50 juz tadi kelebihan kali ya Al-Qur'annya ya. Masya Allah, gak apa-apa. Orang keselip lidah itu biasa. Betul ya, grogi itu biasa. Yang penting hatinya senantiasa tulus ikhlas. Hari ini kedatangan saya di sini tentunya harus saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk takmir yang ada di sini, Ibu Muslimin, Masya Allah, seorang janda, cucu 11, Masya Allah. Sama-sama janda ya ibu-ibu kita ya. Tapi kalau aku masih lebih muda dikit ya, alhamdulillah. Kemudian untuk majelis teras Quran, Masya Allah, terima kasih ya untuk pengaturannya hari ini. Dan alhamdulillah di luar ekspektasi saya, ternyata jamaahnya banyak ya. Masya Allah, mudah-mudahan bukan untuk ketemu Angelina Sonda, tapi untuk ketemu Allah ya, untuk mengenal Nabi Muhammad SAW, dan untuk memahami Al-Quran yang merupakan bentuk cintanya Allah untuk ibu-ibu semua. Manusia ada masanya. Saya juga nanti pasti akan menemui ajal. Tapi mudah-mudahan ilmu yang ibu-ibu dapat hari ini bisa mengingatkan ibu-ibu untuk senantiasa mengejar apa yang abadi dan mencoba untuk mengingatkan diri bahwa yang di dunia ini sifatnya sementara. Kalau Allah hadirkan ujian pada kita semata-mata hanya ingin melipat gandakan pahala kita, bukan untuk memberi kesengsaraan. Karena kalau nggak ada ujian, dari mana kita mendapatkan pahala? Coba. Pahala itu datang bersamaan dengan ujian. Keberkahan itu datang bersamaan dengan ujian. Sehingga ujian bagi orang yang taat itu merupakan keberkahan. Walaupun
Saya bisa berkata begini karena udah 10 tahun di penjara kemarin. Tapi kalau nggak di penjara juga bisa kok menjadikan ujian menjadi keberkahan, bisa. Sangat bisa. Asalkan hatinya itu bersih. Boleh nggak ibu-ibu saya tanya? Ibu-ibu nggak perlu jawab di sini. Hati ibu apakah sudah bersih? Belum. Ibu-ibu ada benci sama seseorang? Nggak apa-apa. Itu manusiawi. Sangat manusiawi. Bencinya karena apa? Ngambil suami ibu? Enggak kan ya? Enggak ya. Enggak, karena rata-rata sakit hati yang terdalam itu adalah apa? Karena ini insya Allah saya nggak nyebut namanya, jadi insya Allah bukan ngebuka aib ya. Tapi ada saudara saya, sahabat saya, tiba-tiba suaminya nikah dengan anak didiknya. Jadi kebayang nih ya, ini ibu-ibu ya kan, punya beberapa anak didik lah katakanlah. Nah anak didik ini ikut mempersamai kegiatan suami istri ini. Nah tiba-tiba satu ketika tahu bahwa suaminya menikah dengan anak didiknya. Ada yang bisa ikhlas? Kasarannya beginilah. Ini kebetulan saya sama asisten saya tuh kan janda dua-duanya. Jadi enak kita ngomongnya nggak ada beban. Kalau misalkan saya nih punya suami, terus tiba-tiba nikah sama asisten saya, sakit nggak hatinya? Ini yang terjadi di sahabat saya lah. Tiba-tiba diketahui suaminya menikah dengan anak didiknya. Itu pasti sakit hati, nggak mungkin enggak, betul? Makanya tadi saya tanya, ibu-ibu membenci orang itu kenapa? Ada salah apa orang ini sampai ibu benci? Simpen jawabannya dalam hati sendiri. Tapi hari ini saya ingin ibu-ibu keluar dari tempat ini bisa memaafkan orang tersebut. Enggak mudah, saya tahu enggak mudah. Karena luka mungkin yang dikasih di hati ibu-ibu itu berat. Tapi yakinlah itu ujian yang sedang kita jalani. Ujian terberat adalah ujian untuk tidak membenci. Ujian yang paling susah adalah untuk tidak marah ketika orang lain gak nganggep kita. Ketika orang lain akhirnya membalas kebaikan kita dengan apa? Dengan hinaan, dengan menjelek-jelekan kita, itu ujian terberat. Tapi kalau kita sudah selesai dengan itu, kita nggak punya rasa benci, rasa syukur akan Allah tambahkan dalam hati kita. Dan kenikmatannya luar biasa kok ibu-ibu. Makanya tema kita hari ini adalah mengenai ketenangan. Ketenangan itu kuncinya cuma satu, gak usah dipikirin orang yang membenci kita dan gak usah benci terhadap orang yang nyakitin kita. Kira-kira bisa? Bisa. Bisa ya ibu-ibu ya? Walaupun orang yang kita benci itu akhirnya lebih sukses dari kita. Bisa ya? Ujiannya adalah kalau ibu keluar dari tempat ini sudah tidak lagi membenci orang itu, maka orang itu akan tampak menjadi bayangan kita dengan bentuk apa? Dia lebih sukses, dia lebih cantik, dia lebih dipuja-puji. Tapi kalau kita udah gak membenci, itu udah gak goyang lagi di hati. Dan ibu-ibu tahu itu rasanya enak sekali. Enggak benci sama orang yang melukai hati kita, itu luar biasa nikmatnya. Makanya hari ini
kita belajar untuk menenangkan diri kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ujiannya yang pertama adalah hati yang kotor harus dibersihkan. Stop urusan orang lain. Nggak usah ngurusin hijabnya orang lain, nggak usah ngurusin alisnya orang lain, nggak usah ngurusin lipstiknya orang lain, nggak usah ngurusin gamisnya orang lain. Udah ya, capek deh. Karena apa? Kita urusin urusan orang lain, khawatirnya itu tambah dosa buat kita. Jadinya julid, lama-lama iri. Sementara orang yang kita julitin ini juga nggak ngefek, ya. Dan ingatlah, seberapapun kita ingin menjelek-jelekan orang tersebut, kalau Allah bilang dia tidak jelek, dia nggak akan jelek. Ibu nih menghasut satu RT satu RW tuh ceritain kejelekan aibnya. Kalau Allah bilang kun fayakun, dia dimuliakan ibu-ibu. Makanya gak usah buang-buang waktu untuk menjelek-jelekan orang. Sesungguhnya semakin ibu-ibu jelekan semakin mulia dia. Karena apa? Semakin banyak pahala yang dia dapat melalui transferan kita yang menggibahnya. Secara nggak langsung kita yang merasa menjelek-jelekan dia, bukan menjelek-jelekan dia, justru kita memuliakan dia. Makanya logikanya harus dibalik. Jangan berpikir kita menjelek-jelekan dia dan dia jadi jelek. Justru semakin kita menjelek-jelekan dia, semakin mulialah dia. Jadi hari ini kita belajar membersihkan hati dengan apa? Tidak menjelek-jelekan orang lain. Yang kedua, kalau punya teman suka ngejelek-jelekin, buang langsung. Ya, gak usah berteman sama orang yang suka menjelek-jelekan orang lain. Karena kalau dia bisa menjelekkan orang lain, udah pasti dia bakal menjelekkan ibu juga. Ya, jadi dosa dari mulut kita kurang-kurangin. Karena kenapa saya kasih tahu ini, supaya hati ibu nanti bisa diisi dengan hafalan Al-Quran. Pontang-panting ibu belajar ngaji, kalau hatinya kotor nggak akan hafal. Tapi kalau hati ibu bersih, nggak usah dihafal, terhafal. Kita nggak kejar berapa banyak juznya, kita nggak kejar berapa kali hatamannya. Yang kita kejar bagaimana Al-Quran bisa merubah hidup kita. Mau hataman tiap hari kalau hidup tidak berubah, mungkin ada yang salah. Mau hafal 30 juz tapi kelakuannya gak berubah-berubah, masih zolim sama orang lain, suka ngomongin orang lain, mungkin ada yang salah. Hari ini mudah-mudahan kalau pulang dari sini hatinya sudah bersih. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak ibu bisa hafal surat-surat pendek. Ya, asal hatinya bersih dulu ibu-ibu. Hati yang bersih itu memang perlu proses. Perlu hadir orang-orang yang memfitnah kita, perlu hadir orang-orang yang menzolimi kita, perlu hadir orang-orang yang tidak adil kepada kita. Itu akan menjadi hadiah sesungguhnya bagi kita. Karena saya kalau tidak dihukum 12 tahun ibu-ibu di dalam penjara, mungkin saya masih seperti yang dulu. Orang melihatnya astagfirullahalazim, hukumannya saya itu adalah hukuman yang tertinggi dari semua narapidana koruptor perempuan. Dalam kondisi saya ini punya anak yatim yang baru ditinggal oleh ayahnya 1,5 tahun.
Itu pun tidak menjadi pertimbangan hakim. Tapi memang karena apa? Bukan salah hakimnya, bukan salah jaksanya. Salahnya saya sendiri, mengaku Islam tapi enggak Islam. Hati-hati ibu-ibu kalau kita sudah mengaku Islam tapi kita tidak berserah penuh kepada Allah. Karena Allah akan datangkan ujian agar supaya kita betul-betul totalitas berserah kepada Allah. Ujian saya di dalam penjara saya maknai sebagai hadiah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Karena Allah hadirkan semua yang gelap dalam kehidupan saya untuk menunjukkan terangnya cahaya Allah. Teman yang hianat, orang yang ngata-ngatain, orang yang sedang menikmati harta saya tapi berlaku seperti malaikat, orang yang melakukannya tapi bersikap seperti enggak banyak. Allah tampakkan itu supaya Angelina Sondak bisa membedakan mana dunia dan mana yang namanya Allah. Kalau enggak kan kita terbuai. Mohon maaf. Kadang-kadang ini kita melihat dunia ini kan sebagai sesuatu yang terlalu wow. Kenal sama presiden, wih, mungkin presidennya nggak sombong, yang kenal sama presidennya lebih sombong. Belum tentu juga kenal bener, ya kan? Kadang-kadang suka gitu kan, saya kenal ini, saya kenal itu, saya kenal itu. Taruhlah kenal beneran. Sekarang pertanyaannya, kalau kenal kamu sengsara, emang dia bakal bantu? Alhamdulillah nih Angelina Sondak kenal orang paling berkuasa. Pada zamannya waktu itu hukuman 4,5 tahun naik jadi 12 tahun. Makanya nggak usah sok-sok dan sombong-sombong bilang saya kenal wali kota, saya kenal bupati, saya kenal presiden, menteri, gubernur. Ibu-ibu mohon maaf, yang tolong kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah terlalu cari muka sama orang-orang yang sedang menjabat ataupun orang yang sedang kaya raya. Kalau bukan Allah yang sentuh hatinya, dia nggak akan bakal nolong ibu-ibu. Mohon maaf. Yang angkat keranda ibu-ibu itu siapa nantinya? Mau kenal menteri, emang menteri mau ngangkat? Mau kenal presiden, emang presiden mau ngangkat? Presiden aja baru mau masuk ke satu ruangan harus ada pas pampresnya. Makanya jangan suka sepele sama tetangga. Yang mungkin tetangga ini lagi nggak punya derajat sosial. Belajar untuk memperlakukan setiap orang sama. Jangan cuma karena dia lagi punya duit, dia lagi karena punya jabatan. Karena saya pastikan ibu-ibu, wala haula wala quwata illa billah. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kita. Tapi memang manusia suka gitu, suka gelap ngelihat manusia tuh, masya Allah, astagfirullah. Ibu-ibu mau tahu yang bantu saya di dalam siapa? Orang yang gak pernah saya kenal sebelumnya. Orang yang mungkin dianggap hina sama manusia karena pekerjaannya hanya sopir. Tapi yang bantu Kiano itu sopir saya, masya Allah. Jangan suka pandang enteng orang ibu-ibu ya. Jangan suka menganggap remeh orang ya. Kita nggak pernah tahu nanti kita dibantu oleh siapa. Pelajaran pertama dalam membersihkan hati. Jangan suka menganggap remeh orang lain. Hanya karena dia gak punya jabatan, gak punya harta, gak punya duit. Masya Allah. Kita gak pernah tahu nasib orang. Hari ini mungkin bisa kaya raya, bukan berarti besok dia gak bisa jadi miskin.
Begitupun orang yang miskin. Hari ini dia miskin, tapi kalau Allah kehendaki besok dia jadi kaya raya. Belajar untuk menghargai dan menghormati semua orang sama. Biasakan untuk memberikan salam sama posisinya, antara ke presiden, antara ke menteri, bupati, gubernur, wali kota, ketua RT, RW dengan orang biasa. Sama ibu-ibu, belajar. Berikanlah salam dari hatimu. Dari hatimu. Lillah saya katakan ini ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah biasa pakai hati, insya Allah Allah akan merahmati ibu dengan banyak sekali rezeki yang gak pernah ibu kira akan datang kepada ibu-ibu. Banyak sekali pertolongan Allah yang Allah hadirkan, yang sebenarnya kita nggak akan tahu. Oh, itu mungkin cuman karena kita lagi ngebantu tukang bakso yang dagangannya nggak laku. Atau mungkin kita hanya bersedekah ketemu sama orang di depan, ya Allah kasihan, kasih. Itu akan berbuah. Itu akan berbuah. Nuzibu birahmatina man nasya wala nudhi'u ajral muslimin. Allah akan membalas pahala orang yang berbuat baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kalau manusia hari ini kita berbuat baik, 10 kali kebaikan kita dan 1 kali kita berbuat salah, yang diingat salahnya. Saya ini udah alhamdulillah ya Allah. Piagam saya 64 ibu-ibu. Saya sebelum jadi Putri Indonesia sampai anggota DPR, piagam kehormatan saya banyak. 1/4 dari ruangan ini isinya piala saya semua. Dari kecil saya lomba A, B, C, D selalu juara 1. Tapi ketika saya masuk penjara, ini semua gak laku. Mau juara 1 lomba debat bahasa Inggris, mau dapat piagam Satya Negara, mau dikasih gelar oleh Keraton Solo Kanjeng Mas Ayu, gak laku. Yang orang ingat adalah koruptor, dan sampai hari ini pun orang masih kan di komen-komen tuh koruptor. Karena begitulah manusia, yang diingat adalah kejelekannya. Makanya saya nggak habis-habis bersyukur pada Allah, ya Allah, kalau saya hari ini masih Engkau sempatkan untuk dari masjid ke masjid, ya Allah. Yang saya mohonkan cuma mudah-mudahan 1 ayat yang saya kasih ke ibu-ibu itu bisa berbalik kepada saya menjadi amal jariah saya, ya Allah. Saya nggak minta apa-apa lagi, ya Allah. Dan saya hanya mohonkan semoga niat saya untuk jalan dari kota satu ke kota lain, walaupun itu pakai capek, pakai lelah, saya hanya mohon biar ini menjadi kebaikan untuk anak saya Kianu Duha Jabar Mas Said, ya Allah. Karena saya udah kenyang sama dunia ini, ibu-ibu. Saya udah kenyang sama ditipu orang. Saya udah kenyang sama dihianatin orang. Saya udah kenyang makan temen yang di depan saya itu baik tapi belakang nikem saya. Saya udah hatam sama temen yang di depan saya baik tapi akhirnya merusak silaturahmi keluarga saya. Saya udah kenyang sama orang yang iri hati. Orang yang gak suka lihat kita sukses. Makanya hari ini kenapa saya ada di sini? Karena saya mau agar supaya Mas Firman dan teman-temannya yang adalah tunanetra ini bisa mendapatkan tempat yang layak. Karena alhamdulillah kita berteman dengan yang tunanetra tidak bisa melihat, sehingga dia gak punya rasa iri dengan penglihatannya. Dia gak bisa ngebandingin, ya Allah Mbak Enji kok tambah cantik, punya rumah, punya ini. Enggak, karena mereka gak dikasih sama Allah untuk bisa melihat dunia ini.
Makanya ibu-ibu, kalau kita udah kenyang sama dunia ini, jangan jadikan dunia ini sebagai impian kita. Saya yakin gak cuman saya yang ngalamin dikhianati, betul? Pasti ibu-ibu juga pernah kan dikhianati teman sendiri, yang di depan kita pura-pura baik, tapi di belakang kita nikam kita. Ibu-ibu juga pasti ngalamin punya teman yang suka memprovokasi. Ibu-ibu, selama itu gak mengakibatkan penjara, astagfirullah, sesungguhnya saya ikhlas-ikhlas aja. Tapi ketika itu berakibat penjara, dan akhirnya saya harus terpisah dengan anak saya, ya Allah, ngobatin sakit hatinya lama. Karena mungkin ibu-ibu mungkin bisa lihat, oh iya sekarang Mbak Enci udah bebas, iya bisa ketemu Kianu, iya. Tapi mendidik Kianu yang sudah 12 tahun baru ketemu saya, dengan mendidik anak dari kecil itu beda, ya Allah. Dan saya bismillah udah pasrah kepada Allah, saya gak punya kuasa lagi. Toh anak juga titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu, saya mohon tolong doakan Kianu ya, Masya Allah. Doakan Kianu jadi anak yang soleh, yang tetap iman Islamnya. Karena saya maklum Kianu terpisah dengan saya 10 tahun. Mengajarkan adab, mengajarkan iman Islam itu juga tidak mudah. Tapi saya yakin bismillahirrahmanirrahim, doa ibu-ibu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari banding kakak-kakaknya, Kianu lah yang paling lama gak ketemu sama bapaknya. Karena Kianu setahun setengah. Kalau ibu-ibu tanya, Mbak Enci kok kuat banget? Ibu-ibu lihat Kianu, ya Allah, dia lebih kuat dari saya. Kalau saya air matanya cetek. Padahal saya udah bilang sama Ustazah Kiki nih, saya tuh paling males nih nangis kalau di kajian gitu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi memang air mata ini tuh pasti selalu netes. Karena yang saya ceritakan ini mungkin hanya 1 jam di dalam penjara. Sementara saya di dalam penjara 10 tahun. Tapi gak apa-apa ibu-ibu ya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa merasakan cintanya Allah tanpa masuk penjara dulu. Ya, bisa. Dan harus bisa. Kalau ibu-ibu mau untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki hatinya, bersihin, dan kemudian isi dengan apa? Dengan rasa syukur. Berhenti membanding-bandingkan ya. Gak usah iri sama tetangga, gak usah benci sama orang yang suka melukai kita tapi kok akhirnya lebih sukses. Konon ada cerita kakak beradik, yang satunya rajin banget sholat tepat waktu ke masjid, yang satunya anggot-anggotan. Tapi yang anggot-anggotan ini lebih sukses daripada yang rajin sholat. Datanglah tetangga, konsultasilah sama Pak Ustadz. Pak Ustadz kok begitu? Si fulan ini kan yang rajin sholat, kok hidupnya biasa-biasa saja. Malahan kok adiknya ini yang enggak suka sholat, jarang ke masjid, tapi hidupnya sukses kaya raya. Kata ustadznya apa? Sesungguhnya adiknya ini kaya karena doa dari kakaknya. Masya Allah. 3 bulan kemudian meninggallah adiknya. Dan apa ibu-ibu, harta bendanya buat siapa? Buat anak dan buat istrinya.
Kok ibu-ibu pada ketawa ya? Kali ini saya nggak mau bilang istrinya meninggal duluan. Nah ini ya udahlah, karena kalau istri meninggal duluan berarti hak warisnya itu jatuh kepada suami dan anak-anak. Jadi kalau ibu-ibu nih sedang punya suami, ibu-ibu meninggal duluan, ya kan berarti yang ibu cari hari ini rumah yang mungkin ada bagian ibu-ibu karena rumahnya parohan, suami beli tanahnya, ibu bangun rumahnya. Ya, hati-hati ya ibu-ibu ya, kalau ibu meninggal berarti jatuh buat suami dan anak-anak. Suami rata-rata kurang tahan hidup sendiri lama-lama. Ya, habis masa idah, kalau kita perempuan kan tunggu masa idah kan. Nah, kalau ini ibu-ibu meninggal innalillahi ya kan, wah kelihatannya kusuk banget, suaminya pergi ke kuburan ya kan, doain yasinan, tahu-taunya 3 bulan kemudian menikah lagi. Berarti rumah yang ibu bangun ditinggal sama istri baru. Nah, makanya kalau ibu mau rumah yang ditinggal oleh ibu sendiri, rumahnya di mana? Di surga. Bangunlah rumah untuk yang di surga. Rumah yang di dunia penting iya, tapi nggak bakal jadi milik kita selamanya. Kan sudah lihat Angelina Sonda kan? Dulu punya rumah besar. Pembantu banyak, tukang kebun aja 4. Masya Allah kan, astagfirullah sebenarnya ibu-ibu ya kan. Punya kolam berenang. Sekarang pertanyaannya, sampai hari ini adakah saya menikmatinya? Tidak ibu-ibu. Itu rumah udah dimakan rayap. Benar, seriusan. Ya kan? Betul loh. Nah, mobil-mobil, gak usah mobil. Mohon maaf nih, pakaian dalam kita aja kalau kita lagi di dalam penjara itu habis diambil orang. Coba bener, tanya sama yang narapidana ya. Wah, gak usah begitu, ditinggal dikit habis isi rumah. Diambil sama siapa? Allahualam. Pokoknya kosong. Ya kan, rumah udah, mobil udah, nggak ada, nggak usah ditanya dijual sama siapa. Berarti kan nggak menikmati. Yang bikin kita jadi masuk penjara justru nggak kita nikmati. Yang kita pikir wah kalau misalkan saya kaya nih begini orang hormat, bukannya orang hormat. Adanya kita masuk penjara juga orang ikut-ikutan hina kita. Dan apa? Dan yang kita jadikan sebagai tujuan pada waktu itu rumah besar, mobil banyak, segala macam lah tetek bengek itu yang akhirnya bisa bikin kita masuk penjara, itu nggak kita nikmatin ibu-ibu. Justru apa? Dapat kamar, boleh besar 5x6 buat ber-32. Boleh kamar mandi di dalam bagi 32 orang. Masya Allah. Allah kan berarti berpesan apa? Yang engkau kejar itu belum tentu milikmu. Makanya kita batasi ya angan-angan kita, keinginan kita batasi mulai hari ini. Dan apa ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah mengalami seperti saya, pasti ibu-ibu akan merasa bahwa semua ajaran dalam Al-Quran sesungguhnya ingin membawa kita pada hidup yang lebih tenang. Banyak loh ujian, banyak loh dalam Al-Quran itu yang mengatakan ujian. Kita ini harus diuji dulu kan sebelum masuk surga. Am hasibatum an takhulul jannata. Ada yang tahu siapa yang suka ngaji di teras Al-Quran? Masya Allah. Am hasibatum an takhulul jannata wa lama ya'tikum. Lah ibu-ibu ngaji kan?
Oh ngaji tapi nggak hafal, oke, nggak apa-apa. Itu kita kan saling belajar ya ini ya. Nah jadi amhasibatum itu Al-Baqarah ayat 261 yang mengatakan janganlah engkau mengira kalau engkau akan masuk surga sebelum engkau mengalami ujian seperti orang-orang sebelumnya. Amhasibatum antakulul jannata walama ya'tikum masalu ladzina kalau min qablina. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita ini mau masuk surga berarti harus diuji terlebih dahulu. Sekarang ibu-ibu mau masuk surga? Kok jawabnya ragu ya? Ibu-ibu mau masuk surga? Mau. Berarti kalau mau masuk surga harus siap dengan ujiannya, betul? Siap diuji ibu-ibu? Ibu-ibu siap menjalani ujian? Yang di luar siap? Soalnya apa ini pendengaran saya saja ya? Ibu-ibu jawabnya kayaknya nggak pol gitu kan? Oke, coba kita tes lagi ya. Ibu-ibu mau masuk surga? Siap dengan ujiannya? Masya Allah. Ujian apapun siap? Termasuk ujian suaminya diambil orang lain siap? Siap? Oh oke, Masya Allah. Oke, karena nggak kelihatan. Sekarang yang siap ancung tangan. 1, Masya Allah. 2, Masya Allah. 3, jangan-jangan yang ancung tangan emang suaminya udah diambil orang duluan ya. Jadi udah tahu, oh betul, lah itu betul, benar. Jadi udah tahu gimana rasanya ya. Bismillah wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Ikhlaskan. Ikhlaskan ya. Bismillah. Bismillah. Allah gantikan bukan dengan orang yang lebih baik, tapi Allah gantikan dengan surganya Allah. Kadang-kadang kita salah, minta gantinya yang lebih baik. Ya, tapi kita maunya orang lebih baik. Ibu-ibu, kita lebih ingin dapat surganya Allah. Mudah-mudahan itu sebagai ujian agar supaya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya Allah. Ya udah kalau gitu kita jangan sedih-sedih lagi. Siapa yang janda di sini? Mana yang janda? Ya udah, oke. Yang janda ditinggal meninggal. Yang cerai hidup. Cerai hidup iya, cerai meninggal iya. Berarti berapa kali kawin ibu? Ibu-ibu berapa kali menikahnya jadinya? Cerai meninggal acung tangan, cerai hidup, cerai mati juga acung tangan. Berarti 2 kali pernikahannya, gak apa-apa, alhamdulillah gitu kan. Yang janda silakan bergabung dengan saya ya di Hijabers, oke, himpunan janda-janda bermanfaat dan bermartabat ya. Karena ibu-ibu jadi janda emang sih suka sedih ya. Karena apa? Makan sendiri ya. Tapi bukan berarti juga yang punya suami juga nggak ada penderitaannya. Betul? Yang teriak betulnya paling kenceng kayaknya ada selisih sama suami hari ini nih kayaknya nih ya kan. Masya Allah. Tapi intinya kita balik lagi ke rumus nomor 1, nggak usah membanding-bandingkan. Ada lagunya ya. Iya kan ya. Gimana? Iya gimana lagunya tuh? Koyo ngene kok dibanding-banding kena saing makanya hidup satu. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Kita hidup gak usah ngebanding-bandingkan dan gak usah bersaing-bersaing ya. Ya. Capek lo bersaing sama orang lain. Iya, gak usah.
Karena kita ini hanya tujuannya husnul khotimah. Baiklah ibu-ibu, sekarang saya mengajak ibu-ibu bersedekah. Mudah-mudahan ibu bisa memberikan sedekah yang terbaik. Ya, saya nggak maksa, saya juga mohon jangan supaya salah paham. Ini bukan buat saya, ini bukan buat Mas Firman, ini bukan buat majelis-majelis penyelenggaranya. Astagfirullahalazim, kami Allah yang pelihara. Masya Allah, saya keluar nggak ada apa-apa, masih bergantung sama ayah saya. Kemudian ayah saya meninggal, saya jadi tulang punggung. Hari ini Allah masih cukupkan dan bahkan limpahkan, berarti Allah maha kaya. Sedekah hari ini untuk ibu-ibu sendiri. Masalul ladzina yungfiku amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin amhabatat sab'a sanabila. Ada yang tahu kenapa jadi diem? Sanabila sumbulatim mi'atu habba. Masya Allah. Al-Baqarah ayat 216. Masya Allah, alhamdulillah. Satu sedekahmu diganti dengan 700. Jadi ayatnya tepatnya, apabila engkau menafkahkan satu, seperumpamaan satu biji itu bertumbuh menjadi 7 tangkai, dan masing-masing tangkainya menghasilkan 100 buah. Berarti tanamnya 1, tumbuhnya 700. Tapi jangan berharap ya ibu-ibu, kasihnya 1000 dapat duit cash 700.000. Jangan. Itu berarti mengkerdilkan Allah. Karena sesungguhnya mungkin yang Allah ganti dengan masih bisa duduk gak selonjoran hari ini, Masya Allah. Diganti dengan apa? Masih bisa jalan kaki, karena banyak di luar sana yang pakai kursi roda. Ya, diganti dengan apa? Gak perlu cuci darah. Jadi jangan suka mengkerdilkan Allah dengan rupiah. Dan hari ini kalau kami mengajak ibu-ibu semuanya untuk berpartisipasi di dalam pembangunan pesantren tunanetra Indonesia dan untuk Palestina, kalau dari saya semata-mata karena saya ingin agar supaya ibu-ibu mendapatkan kenikmatan dari ayat-ayat Al-Quran walaupun ibu-ibu nggak baca. Karena Mas Firman dan teman-temannya itu akan punya, nanti mungkin Ustazah bisa jelaskan, ada nanti videonya menjelaskan bagaimana akhirnya mereka menghafal dan hafalannya itu mengalir ke kita. Ya, mungkin itu ibu-ibu ya, silakan bersedekah sesuai hatimu, tapi jangan sampai pulang membawa dosa karena nggak mau sedekah tapi ngomongin. Ya, itu Al-Baqarah terusan sambungannya itu. Al-Baqarah 26, 3, 4 itu semua berbicara mengenai jangan sampai kalaupun nggak mau sedekah, jangan ngomonginnya masuk ke masjid Ulum Pucang. Ya, masjid itulah ya. Karena itu emang bahasa Jawanya ya, Nurul Ulum Pucang Gading. Wah, alhamdulillah, Masya Allah, bener ya ucapannya ya. Nah, mudah-mudahan pulang bisa membawa keberkahan dan bisa mendapatkan keajaiban dari sedekahnya ibu-ibu hari ini. Silakan Ustazah Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برسول الله والبدوي ورجال